minat dan bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Semua bawa HP? Arah karir yang tepat. Mengetahui potensi akan membantu Ananda memilih bidang kerja yang sesuai sehingga meningkatkan kepuasan karir. Pasti sekarang ini langkah mengenali potensi diri. Yang pertama adalah refleksi diri dan kenali minat. Kenapa perlu kita berefleksi kepada diri? Yang kedua, eksplorasi dan coba hal baru. Kemudian yang ketiga, identifikasi kelebihan dan kekurangan. Nah, sudah pernahkah kalian mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan diri kalian? Mengenali gaya belajar. Gaya belajar adalah cara unik setiap orang menyerap, mengolah, dan mengingat informasi untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Sudah ada yang kenal dengan gaya belajarnya? Masing-masing di antara kalian? Memahami gaya belajar yang sesuai dapat membantu seseorang belajar lebih efektif, meningkatkan pemahaman, dan pada akhirnya meningkatkan prestasi belajarnya. Kamu mau nggak lebih berprestasi? Kamu mau nggak lebih efektif belajarmu? Yuk, mari kita kenali gaya belajar kita. Mari kita bisa bersama-sama mencoba mengenali gaya belajarmu sendiri. Ada 3 gaya belajar. Ada visual, auditory, dan kinestetik. Ada nanti saya share di dalam grup, ada sebuah aplikasi, namanya aplikasi Aku Pintar. Yuk, mana? Udah kalian buka semua? Kalian lihat, ada garis 3 di atas. Garis 3 di atas dipencet. Dah, kamu scroll ke bawah nak. Paling bawah. Untuk mengenali potensi diri kalian, salah satunya inilah Aku Pintar. Nanti masih banyak lagi aplikasi yang lain. Tapi aplikasi Aku Pintar ini aplikasi yang paling lengkap. Nah, nanti kita bedah ya sama-sama ya. Bisa dibaca di situ dulu. Ya sama, nanti kita buka sama-sama. Nah, sekarang mengenali potensi. Profesi merupakan sebuah pekerjaan yang menuntut keahlian, pengetahuan, dan pelatihan tertentu serta diatur oleh aturan etika. Riasek ini tes Holland. Pilihlah tipe mana yang paling sesuai dengan Anda. Jika sudah menemukan tipe Anda, apakah profesi impianmu sesuai dengan karaktermu? Ada tes penjurusan, bukan data. Kalau sudah selesai, silakan di screenshot atau dicatat hasilnya. Kenapa? Bacalah kamu di sini. Inilah hasil apamu nih. Nah nih, tangan, alat, mesin atau hewan, praktis, konkret, suka aktivitas fisik dan memecahkan masalah nyata, cenderung menghindari pekerjaan yang membutuhkan banyak interaksi sosial atau pemikiran abstrak. Ini cocok nih, coba kamu tengok sendiri. Suka menyelidiki, meneliti, menganalisis, dan memecahkan masalah kompleks, penasaran, meyakinkan atau mengelola orang lain untuk mencapai tujuan, ambisius, energik, suka mengambil risiko dan berorientasi pada hasil, cenderung menghindari pekerjaan yang memerlukan detail yang sangat teliti atau aktivitas ilmiah, contohnya pengusaha, manajer, sales, politikus, dan pengacara. Nah, berefleksi sebentar ya. Kita tadi udah melihat, apa tadi yang kita lihat nak? Tentang gaya belajar. Hasilnya udah tahu semua kan? Kemudian apa tadi? Penjurusan terkait dengan potensi masa depan, potensi karir masa depan. Yuk kita berefleksi sebentar. Yang pertama, potensi apa saja yang kamu kenali dari hasil kegiatan sederhana tadi? Pasti ada kan? Ada yang nggak menemukan hasilnya? Tidak mungkin lah ya, udah tahu ya hasilnya ya. Kemudian bagaimana hasil asesmen membantu kamu dalam belajar dan memilih karir atau pekerjaan masa depan. Nah, bagaimana asesmen itu tadi? Tes yang kamu lakukan itu namanya asesmen. Bagaimana membantu kamu dalam belajar memilih karir. Setelah kamu tahu hasilnya apa? Misalkan yang kinestetik, kamu harus belajarnya seperti apa? Dan disebutkan di situ kan? Kalau bisa, untuk mengefektifkan belajar kita, nah, ikuti. Misalkan kamu harus, belajar sambil berjalan, ya udah sambil berjalan. Kalau memang harus menghafal, ya menghafal. Kalau kamu butuh media, misalkan yang ditengok gitu, ya silakan itu auditori ya.
Nah, kamu buat gimana caranya, entah kamu gambar sendiri di buku supaya kamu lebih ingat dengan catatan-catatan yang diberikan oleh gurumu. Nah, tujuannya itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana kamu akan memanfaatkan hasil asesmen? Nah, Ibu tanya sama kalian, bagaimana kamu akan memanfaatkan hasil asesmenmu tadi? Coba ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Yuk. Silahkan kita masukkan ke dalam diri kita ya. Misalkan kamu kan anak-anak kinestetik ya, bagaimana kamu harus belajar. Seandainya kamu anak visual ya, harus bagaimana kamu belajar. Seandainya kamu anak auditori, seperti apa kamu harus belajar. Itu kan jawabannya? Oke, lanjut ya. Urgensi asesmen. Setiap alat asesmen yang digunakan memiliki tujuan spesifik yang satu sama lain itu saling melengkapi. Nah, di sini ada banyak alat yang untuk bisa digunakan untuk asesmen kepada kalian. Ada tes Holland atau Reasek, kemudian ya ada tes gaya belajar, itu tadi ada tes kepribadian. Kemudian ada juga loh nak, tes multiple intelligence. Nanti ada waktu belajar sama ibu. Ya, atau yang nih yang anak-anak ini, intelijensi adalah kecerdasan, adalah kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata. Kecerdasan majemuk, setiap siswa memiliki potensi dan kecerdasan yang unik. Ya, artinya setiap anak adalah anak yang cerdas dalam kategorinya masing-masing. Ada teori yang dinamakan teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence teori yang dikembangkan oleh Howard. Kamu yang mana? Di sini ada cerdas visual spasial. Di bawahnya itu identitasnya. Ya, silakan kali lihat. Kemudian sebelahnya ada cerdas verbal linguistik. Kita adalah jiwa yang unik dan kita memiliki kecerdasan masing-masing, ya. Kemudian ada cerdas interpersonal. Sesuai sama kalian? Ada. Bu ganti. Oke. Kemudian ini yang terakhir, kecerdasan logis matematis dan kecerdasan musikal. Ini orang-orangnya, lihatlah identitasnya. Oke, Ibu lanjut ya. Nih, ada 3 mengenali potensi karir di masa depan. Nah, sama ada realistis, investigatif, artistik, sosial, interfacing, dan konvensional. Seperti yang sudah kita lihat ya. Nah, kamu buat rencana karir masa depanmu seperti apa? Contohnya, rencana kamu setelah untuk menyesuaikan dengan itu tadi, mau ngapain, mau jadi apa? Iya, rencana karir itu seperti yang habis ini besok mau ngapain, menikah. Ibu nggak berharap langsung menikah. Boleh di kertas. Ya, boleh. Di sini ada 3 loh, nak. Ini aja, untuk tugas kalian aja nanti. Kalian catat. Ya, tugas kalian ya. Membuat rencana karir Anda. Ini kan kalian perlu merenungkan diri kalian. Apa yang harus kalian lakukan. Nanti buat di rumah. Anggap aja ini Ibu membantu kalian untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan kalian dan menggali potensi untuk masa depan ya. Yang pertama, buatlah rencana karir Anda sesuai dengan kecenderungan kecerdasan majemuk Anda terkait dengan rencana karir masa depanmu. Mau ngapain? Selanjutnya, nak, cita-cita yang relevan dengan kecenderungan kecerdasan majemuk. Artinya, atau Ibu beri waktu 2 hari. Oke? 2 hari. Selanjutnya, ekstrakurikuler apa yang relevan dengan kecenderungan kecerdasan majemuk yang dimiliki? Itu menurut kalian, coba kalian tumpahkan. Apa kira-kira? Ya? Oke? Masih ingat? Apa rencana karir di masa depan apa? Kemudian cita-citanya apa? Kemudian ekstrakurikulernya apa? Jadi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.